Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat jagat, kembali lagi ke channel saya. Bagaimana kabarnya? Sehat toh? Alhamdulillah. Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda semua. Oke, kali ini kita akan lanjut tentang kisah Gatholoco. Perdebatan Gatholoco dengan 3 kiai. Dikisahkan dalam kisah sebelumnya bahwasanya Gatholoco memberikan teka-teki kepada ketiga kiai tersebut. Bagaimana teka-tekinya? Inilah kisahnya. Gatholoco lantas berkata, dalam wayang dan kelir serta belentong, mana yang paling tua? Jawablah teka-teki ini. Apabila kalian nyata pandai, pasti akan tahu mana yang paling tua. Ahmad Ngarip menjawab, kelir yang paling tua. Sebelum ada dalang dan wayang, sebab sebelum belencong dipasang, kelirlah yang ada dahulu. Sebagai perlambang 4 penjuru mata angin, arah bawah, tengah, dan atas, makanya paling tua. Abdul Jabar berkata lantang, hai Ahmad Ngarip, kamu salah, jawabanmu keliru. Adanya kelir dan wayang serta yang memasang belentong, bahkan wayang pun buatan dalang, maka ia paling tua. Tiada yang menyamai keberadaan dalang tersebut. Bahkan yang menjalankan wayang atau menceritakan hal yang buruk dan baik, kalah dan menang tak lain adalah dalang. Kiai Abdul Manap menyahut pelan, jawaban kalian berdua itu salah. Sama-sama tidak memahami, tidak bisa menjelaskan, padahal itu teka-teki remeh, gampang jawab akal, tak susah berpikir. Aku menjawab yang paling tua adalah wayang. Seumpama ada orang yang menganggap wayang masih dalam jangka waktu 3 bulan sebelumnya, dalang belum ada, tempat pertunjukan belum dibuat, sudah disiarkan kemana-mana, hendak menanggap wayang. Diberitahukan kemana-mana, hendak menanggap wayang. Katakan ke teman dan keluarga bahwa dia hendak menanggap wayang, tidak mengatakan hendak menanggap kelir, tidak mengucapkan hendak menanggap belencong maupun dalang. Sudah sepakat semua orang yang hendak ditanggap adalah wayang, belum juga terlihat apa-apa, sudah dikabarkan hendak menanggap wayang, makanya wayang itu paling tua. Gatholoco pelan berkata, Abdul Jabar, Abdul Manap, apalagi si Ahmad Ngarip, jawaban kalian semua salah. Menurut aku, belencong itu paling tua. Walaupun kelir telah dipasang, gamelan sudah ditata, dalang dan para niaga sudah duduk. Dalang memilah dan memilih untuk menyampaikan cerita satu persatu tiap jenis wayang. Yang menonton tak akan bisa melihat wujud setiap jenis wayang karena masih gelap gulita, tidak bisa dilihat mata. Manakala belencong sudah dinyalakan, menyala-nyala terang, kelir akan tampak mana arah bawah dan arah atas, mana kanan dan mana kiri, serta mana Pandawa dan mana Kurawa. Ki dalang duduk di bawah pelita, mampu memilah dan memilih, menimbang besar kecilnya setiap jenis wayang, juga perwatakan tiap wayang, sehingga mampu menyesuaikan ucapannya dengan tiap lakon, sebab mendapat petunjuk dari belencong yang menerangi. Oleh karenanya belenconglah yang paling tua. Adapun bunyi gamelan mengiringi gerak wayang, dalang sekedar mengucapkan suara tiap jenis wayang sedang tinggi atau rendahnya sesuai kehendak dalang. Berhentinya gamelan, ki dalanglah yang punya kuasa, tetapi sesungguhnya dalang sekedar mengucapkan dan menggerakkan wayang sesuai kisah yang ditentukan. Kisah yang dikehendaki si pengundang yang bernama Kiai Sepri. Kata sepi berarti tanpa ono, tidak ada, akan tetapi keberadaannya sesungguhnya tergelar.
langgeng tak berubah, tak berkurang dan tak bertambah, tanpa kehendak, tanpa sifat, namun ada lagi yang lebih berkuasa di atas gerakan wayang dan ungkapan idalang, yang membuat semua bisa bergerak atau melakukan perbuatan jelek dan baik, dari yang melihat pertunjukan hingga yang mengundang, yaitu kiai urip, kiai hidup. Manakala pelita telah padam, semua jadi kosong. Tidak ada apa-apa bagaikan ingsun, aku ketika belum terlahirkan, tetap kosong, tidak ada apa-apa. Kelir sesungguhnya raga, wayang sesungguhnya sukma sejati, dalam sesungguhnya Rasul Muhammad. Belencong adalah percikan hidup bagikan Hyang Widi sendiri. Cahaya hidup tersebut merata dalam tubuhmu, di luar, di dalam, di atas dan di bawah. Wujudmu tak lain adalah wujud Allah yang kuasa. Jikalau pertunjukan telah selesai, wayang beserta kelir disimpan di dalam kotak, belencong berpisah dan kelir disimpan di dalam kotak. Dalang berpisah dari wayang, kemana perginya? Sirnanya belencong dan wayang, carilah hingga ketemu. Apabila tidak mengetahui hal ini, hidupmu bagaikan arca semata. Kelak jika kamu meninggal, hidupmu berada di mana? Saat ini kamu hidup, matimu berada di mana? Hidupmu bakal menemui mati, mati akan membawa pergi hidupmu. Di manakah kematian berada? Sesungguhnya kematian telah kamu bawa ke sana kemari, tunjukkanlah tempat kediamannya. Begitu mendengar uraiannya, tiga guru membentak sembari melotot. Apa yang telah kamu katakan tidak lumrah diucapkan manusia. Gatoloco menjawab, memang aku sengaja demikian, jangan sampai tiruku lumrah seperti manusia kebanyakan. Sebaiknya mengungguli pengetahuan sesama. Aku tidak akan terima jika hanya memiliki sepengetahuan seperti pengetahuan kalian. Santri yang berperilaku seperti lintah, tidak memiliki mata dan telinga, asal mencium bau amis dihisap hingga perutnya menggelembung. Tidak tahu kalau itu darah, bau amis dan arus. Dikira madu, jika sudah kenyang meminum darah, meringkuk tak keluar-keluar lagi hingga setahun. Pada akhirnya salah dalam menerima, tidak memahami inti sari, malah berbuat dosa tanpa sadar. Menurut saja pada kata-kata kitab, menurut saja pada dalil tanpa tahu makna sesungguhnya, hanya dibuat untuk memperoleh keuntungan duniawi saja. Tersilap oleh hal-hal duniawi, dibuat untuk memenuhi nikmatnya rasa lidah, dibuat untuk memenuhi nikmatnya rasa bersengama. Makna sejati ilmu tidak dirasakan. Kalian hidup tak memiliki mata, mata kalian mata batang bambu, mata kalian tak berguna. Kiai guru menjawab, marah-marah membentak keras, apa kamu buta, tidak melihat bahwa kami punya mata? Gatoloco menjawab, kalian sangat beruntung mempunyai biji mata, masing-masing dua buah. Apa kalian berani bersumpah benar-benar memiliki dua buah mata? Ketiga guru pun menjawab, benar-benar kami nyata-nyata memiliki mata berjumlah dua buah. Gatoloco tertawa sambil membentak, kalian berani menggampangkan sumpah, sungguh kalian akan menuai bala dan celaka. Mengaku memiliki mata yang jelas-jelas bukan mata kalian. Sebenarnya kalian bisa dilaporkan ke polisi. Maksud Gatoloco adalah hukum alam semesta pasti akan diikat tangan kalian sebab mengaku memiliki dua mata. Kalau memang benar demikian, coba suruh bergantian, perintahkan yang satu jaga dan yang satu tidur, agar selama kamu hidup tidak kemalingan. Ketiga guru berkata, mana ada mata bergiliran? Gatoloco menjawab, jika memang benar itu mata kalian, pastilah kalian berwenang menguasainya, bisa diperintah sesuai keinginan kalian. Apabila tidak menurut, nyata itu bukan mata kalian. Ketiga guru berujar, aku berani bersumpah, semenjak kecil hingga tua kami tidak pernah terpisah di wajah kami. Gatoloco menjawab, berani sekali kalian mengaku bahwa mata kalian tidak pernah berpisah. Mata dapat dari mana? Apakah beli ataukah membuat sendiri ataukah meminjam? Apakah kalian diberi? Lantas siapa yang memberi? Dan lagi siapakah saksinya saat kalian diberi? Di mana dan kapan kalian diberi?
Ketiga guru mendengar hal itu terbengong-bengong, tidak bisa menjawab. Pada akhirnya berkatalah mereka, buatan bapak dan ibu. Gatholoco tertawa terbahak-bahak. Aku yakin orang tua kalian akan menolak mengaku membuat mata. Keduanya tidak pernah merasa membuat hidung, mata dan telinga. Laki-laki dan perempuan hanya merasakan nikmatnya bersengama semata. Persengamaan mereka sekadar menjadi sarana terwujudnya raga kalian. Mereka tidak sengaja membuat rambut, telinga, dan mata. Tiga guru lantas berkata, Allah yang maha suci yang telah membuat raga kami. Gatholoco menyahut, punya hubungan apa kalian dengan yang maha luhur sehingga kalian diberi dua mata kanan dan kiri, bahkan juga diberi hidung dan lidah? Ketiga guru menjawab, itu karena doa kami diterima. Gatholoco keras membentak, bahkan doamu pun milik Hyang Widi. Kalian tidak punya hak untuk mengaku, karena ucapan kalian pun ucapan Allah. Jikalau demikian kalian maling, berani ketempatan barang yang bukan milik kalian, namun kalian akui sebagai milik sendiri. Jika tidak bisa menunjukkan dari mana asalnya, diri kalian patut dipersalahkan, pasti akan menjadi persakitan. Kalian tidak bisa mangkir lagi, jelas-jelas telah nyata kalian ini maling. Sekali lagi, dari manakah asalnya? Jika asalnya tidak tahu asal mula pertama mata kalian, maka tidaklah pantas jika kalian mengakuinya sebagai mata sendiri. Segala perintahku laksanakan, jika tak menurut pasti kudera, sebab kalian telah salah. Patut dipersalahkan karena maling. Itu semua milikku, kalian pakai dengan tidak benar. Sekarang kembalikan dulu. Yang hilang di zaman gaib, aku simpan di tengah-tengah jaga. Saksinya adalah si wujud makna, wujud dari segala intisari makna kitab suci. Bukti dari keteledoran kalian memakai barangku dengan tidak benar telah dicatat oleh siang dan malam. Aku cari-cari tak ketemu, sekarang tengah aku jumpai. Ternyata kalian yang menyimpannya. Para santri yang tidak benar, jika tidak kalian kembalikan, aku laporkan kepada hukum alam. Tak urung akan naik ke pengadilan semesta. Kalian pasti akan menerima hukuman jika malam tidur di dalam penjara, terkurung di gelapan batin hingga bisa. Jika siang kerja paksa, sengsara di tengah panasnya dualitas duniawi. Tiap malam dikandangkan terus terjerat dalam gelapan batin. Berbeda dengan aku, selama aku hidup, sebelum bertindak untuk memenuhi keinginanku, kasar maupun halus, pasti pikirkan terlebih dahulu agar jangan sampai salah langkah. Ahmad Ngarib menjawab, ngomong dengan orang gila. Gatholoco menyahut, gilaku memang semenjak kecil hingga tua. Aku tidak bisa waras, setiap hari pikiranku tidak waras, menolak makanan yang enak-enak, menolak busana yang indah-indah. Aku gila di sepanjang jalan, gila di jalan kemuliaan. Gatholoco melontarkan teka-teki kepada tiga orang kiai guru. Di antara empat hal ini, manakah yang paling tua? Wayang, dalang, kelir, atau layar? Ataukah belencong, pelita yang dinyalakan sepanjang malam hingga pagi, khusus untuk mengiringi sebuah pertunjukan wayang kulit? Ahmad Ngarib menjawab bahwa kelir yang paling tua, karena sebelum pertunjukan wayang kulit dimulai, kelir harus terpasang terlebih dahulu. Kelir akan dibentangkan segera sebelum semuanya siap sedia. Kelir harus ada terlebih dahulu sebelum seluruh wayang ditata berjajar, bahkan sebelum satu persatu karakter wayang dimainkan. Kelir harus ada sebelum gamelan dibunyikan, harus ada sebelum dalang duduk menuturkan kisah yang hendak dibawakan. Bahkan kelir juga ada terlebih dahulu sebelum belencong dinyalakan. Oleh karenanya, kelir pantas dinyatakan sebagai yang paling tua. Begitulah pendapat Ahmad Ngarib. Lain lagi pendapat Abdul Jabar.
menurut dia dalanglah yang pantas dianggap sebagai yang paling tua, karena yang berkuasa menata, mengatur, dan menjalankan kelir. Belencong berikut seluruh peranti pertunjukan wayang kulit, dan wayangnya sendiri adalah sang dalang. Oleh karenanya dalang patut dianggap yang tertua. Abdul Manaf memiliki jawaban sendiri. Dia menganggap wayanglah yang pantas dianggap sebagai yang tertua, karena bagaimanapun dalam sebuah pagelaran wayang kulit, dimanapun tempatnya dan kapan saja waktunya pertunjukan digelar, yang disebut-sebut orang banyak pastilah pagelaran wayang, bukan pagelaran dalang atau pagelaran kelir, apalagi pergelaran belencong. Gatholoco menyalahkan semua jawaban ketiga Kiai Guru. Dia menyatakan belenconglah yang paling tua. Tanpa belencong tak akan dapat terlihat seluruh peranti pertunjukan yang sudah tersedia. Tanpa belencong, kehadiran kelir wayang bahkan sang dalang sendiri tidak akan dapat diketahui karena gelap gulita. Gatholoco menyatakan lagi, yang dimaksud dengan kelir tak lain adalah raga atau stula, sariro atau jasad, sedangkan wayang tak lain adalah sukmo sariro atau nafs. Gatholoco menyebutnya dengan sukma sejati. Dalang adalah perumpamaan dari atmo atau ruh. Dalam bahasa Gatholoco, atmo atau ruh disebut Rasul Muhammad, utusan yang terpuji. Belencong tak lain adalah simbol cahaya ilahi atau Nur Muhammad atau Pursa atau Sabda Siwa atau Allah Putra, simbol manifestasi ilahi awal yang berhendak mengadakan seluruh ciptaan ini. Dari cahaya ilahilah kehendak penciptaan pertama kali tergelar. Dari cahaya ilahilah seluruh manifestasi ilahi kedua, yaitu atmo atau ruh, terpancar ke dalam prakerti. Dan dari kehendak cahaya ilahi, prakerti terus mengembangkan ciptaan-ciptaan baru. Belenconglah yang memberikan terang kepada dalang, dan dalang memberikan kesadaran kepada wayang, sedangkan kelir layar sekadar menjadi wahana bagi tergelarnya seluruh kisah yang diceritakan. Cahaya ilahilah yang memberikan kesadaran kepada atmo atau ruh, atmo atau ruh yang memberikan kesadaran kepada sukmo sariro atau nafs, sedangkan stula sariro atau jasad sekedar menjadi tempat terrealisasinya seluruh aktivitas tersebut. Belencong atau cahaya ilahi adalah percikan sang urip atau hidup atau sumber abadi. Belencong cahaya adalah juga duplikat sang Hyang Widi atau Brahman. Balencong wahyuning urip iku umpama widi. Belencong adalah percikan hidup bagikan Hyang Widi sendiri. Adapun gamelan dan niaga, penabuh gamelan berikut penonton ibarat maya, objek-objek kenikmatan duniawi yang akan selalu menghanyutkan tingkah pola wayang atau sukmo sariro. Bergantung kesadaran sang dalang atau atmo untuk memutuskan apakah wayang sukmo sariro yang ada dalam genggaman tangan akan terus terpengaruh dan terlarut bunyi gamelan dan tepuk sorak penonton, atau objek-objek kenikmatan duniawi, sehingga lupa memfokuskan diri kepada usainya pertunjukan kehidupan. Atau kesadaran sang dalang atau atmo akan mengolah pertunjukan secara apik dan tepat waktu, sehingga segera usai seluruh pertunjukan kehidupan yang dikisahkannya. Jika atmo atau ruh telah bangkit kesadarannya, segera dia akan berusaha merampungkan kisah kehidupannya secara apik. Jika atmo atau ruh tiada kunjung bangkit kesadarannya, maka kisah kehidupannya akan menjadi panjang dan tak kunjung usai. Atmo atau ruh yang tidak sadar-sadar akan terus asik memainkan sukmo sariro atau nafs dan terlalut dalam gelimang objek-objek kenikmatan duniawi. Atmo atau ruh yang semacam ini akan senantiasa terjerat dalam proses kelahiran dan kematian yang tak berkesudahan. Atmo atau ruh sendiri terpaksa akan terikat oleh hukum alam, sebuah hukum semesta yang absolut, sebuah hukum penuh keniscayaan yang mengatur seluruh jalannya cerita kehidupan.
sebuah hukum sebab akibat atau aksi reaksi. Inilah hukum karma pala. Selama atmo atau ruh masih terjerat objek-objek kenikmatan duniawi, terjebak dualitas duniawi, selama itu pula atmo atau ruh masih akan terkena hukum sebab akibat. Gatholoco menyatakan, dalang pun harus tunduk kepada orang yang mengundang, yaitu orang yang punya hajat, apa kisah yang diminta. Itu juga yang harus dimainkan. Dalam bahasa Gatholoco, orang yang punya hajat disebut Kiai Sepi. Kiai Sepi tak lain adalah prakerti yang mengarahkan jalannya cerita nasib manusia. Prakertilah yang menumbuhkan buah karma, walaupun sesungguhnya yang merangkai dan menguntai nasib setiap manusia tak lain adalah manusia itu sendiri. Prakerti sekadar merekam dan menumbuhkannya semata. Prakerti adalah rahim semesta. Prakerti ibarat sebuah mesin super canggih yang terus bekerja merekam seluruh aktivitas manusia, dan pada ujungnya ia menumbuhkan buah aktivitas dalam bentuk rangkaian takdir bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Gatholoco menggambarkan bahwasanya Kiai Sepi seolah tidak ada, maksudnya seolah tidak melakukan aktivitas merekam dan menumbuhkan buah karma. Akan tetapi keberadaannya tergelar ternyata. Sesungguhnya dia pun langgeng, dia tak berubah, tak bisa ditambah dan tak bisa dikurangi. Di atas itu semua ada yang lebih berkuasa. Gatholoco menyebutnya Kiai Urip atau Sang Hidup. Kiai Urip tak lain adalah Allah Brahman yang mutlak, sumber abadi semesta. Ia adalah inti sejati seluruh makhluk, asal dan tujuan seluruh makhluk. Sangkan paraning dumadi, ia melampaui segalanya dan adalah segalanya. Ia berada di mana-mana. Ia adalah keberadaan, kesadaran, kebahagiaan sejati. Keseimbangan murni, ia adalah kemutlakan, dan sejatinya kelir setula sariro atau jasad, wayang sukmo sariro atau nafs, dalang atmo atau ruh yang menonton sekaligus penabuh gamelan maya atau objek-objek nikmatan duniawi. Kiai Sepi prakerti berikut hukum karma palanya dan belencong cahaya ilahi atau purusa atau nur Muhammad. Semua adalah manifestasi Kiai Urip itu sendiri. Gatholoco sesungguhnya hendak mengajarkan rahasia ilmu sejati kepada mereka yang masih terjerat konsep keberagamaan yang hanya sampai pada kulitnya. Mereka yang terbiasa membedakan mana yang sakral dan mana yang profan secara berlebihan. Mereka berputar-putar pada keyakinan bahwa Tuhan tercerabut dari manusia. Sebuah keyakinan bahwa Tuhan dan manusia adalah dua sosok pribadi berbeda, yang satu di langit sana dan yang satu berdiam di bumi dengan kenelangsaan sebagai budak yang siap dimainkan, diatur-atur sekehendak hati oleh Dia yang ada di atas langit sana. Budak yang setiap saat bisa diangkat derajatnya ataupun diperhinakan tanpa alasan yang jelas. Budak yang harus terus taat atau manut lan nurut. Budak yang diiming-imingi surga jika patuh, diancam siksa neraka jika tidak patuh. Konsep ketuhanan yang sangat membelenggu dan tradisional walau diklaim paling modern. Semacam ini dikritik secara berani oleh seorang filosof eksistensialis, bahwa sosok Tuhan semacam inilah penghalang manusia mencapai tingkatan Obermensch atau insan kamil. Sosok Tuhan semacam ini menurut Nietzsche sudah mati, lantang dia menerangkan Tuhan telah mati. Nietzsche berteriak beberapa puluh tahun lalu tentang Obermensch. Gatholoco berteriak tentang lanang sujati. Syekh Syaiti Jenar berteriak 600 tahun lalu tentang Insun Pangeran Sejati, Jatining Pangeran Mulyo. Siddhartha Gautama berteriak 25.000 tahun yang lalu tentang Buddha, dan Rsi Vyasa berteriak 5.000 tahun yang lalu dalam Brahma Sutra tentang Aham Brahmasmi. Teriakan mereka tiada beda walaupun masa kehidupan mereka berjauhan. Tapi mengapa masih juga tidak ada yang mendengar? Mengapa darah masih saja tertumpah? Gatholoco hendak mengajarkan kepada mereka yang terus-menerus tercekam ketakutan, tak beralasan akan kuasa tandingan Tuhan yang bernama Iblis.
sehingga mereka saling disibukkan dengan pemilihan bahwa ini dari Tuhan dan itu dari iblis, ini ajaran Tuhan dan itu ajaran iblis, ini surga Tuhan dan itu surga iblis, ini umat Tuhan dan itu umat iblis. Mereka pun membedakan ini agama Tuhan dan ini agama iblis. Patut kita semua tahu, tidak ada ajaran iblis, yang ada adalah ajaran yang berasal dari ego manusia. Itulah ajaran yang sesat dan menyesatkan. Gatot hendak mengajarkan bahwa semesta ini berasal dari yang satu. Bahkan bukan hanya itu, Gatot hendak mengajarkan bahwa sesungguhnya semesta berikut makhluk yang berkeriapan di dalamnya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, tunggal adanya. Tak harus ada sekumpulan makhluk hidup yang dimusuhi. Tuhan tak pernah mengajarkan permusuhan dan kebencian kepada makhluk lain. Tuhan hanya mengajarkan kasih sayang, kasih yang tanpa pandang bulu, bukan kasih yang pilih-pilih alias pilih kasih. Yang patut diwaspadai adalah sukmo sariro ini, karena di dalam sukmo sariro terdapat aham koro, emosi yang liar, manah pikiran liar, dan cipta memori liar. Namun ada pula yang dinamai budi, kesadaran relatif. Budi adalah kesadaran ruh atau atmo yang tinggi, sedikit karena terbelenggu aham karo, manah, dan cita. Perkuat budi, jadikan ia sebagai pengendali tiga unsur sukmo sariro yang lain tersebut. Aham karo, emosi liar, manah pikiran liar, dan cipta memori liar. Itulah setan yang sesungguhnya. Konsepsi ini dikembangkan dalam ajaran Islam kejawen seiring keruntuhan Majapahit dengan mengambil kosakan Jawa Baru dan Arab. Keempat unsur sukma sariro inilah sesungguhnya dimaksud oleh leluhur Jawa setelah zaman Siwa Buddha dengan istilah sadulur papat, kalimo pancer saudara berjumlah 4, yang kelima sebagai pusat, yaitu kakang kawah, adi ari-ari, getih, lan puser, sedangkan pancer atau pusat tak lain adalah atmo ito. Dalam kosakata Arabnya, istilah-istilah tersebut dikenal dengan moh, mutmainah atau budi, sufiyah atau manah, amaroh, aham karo, dan lawamah cita. Lantas di Jawa dikenalkan istilah nafsu patang prakoro, pribadi 4 macam. Pelampuan aham koro atau amarah atau getih, manah atau sufiyah atau adi ari-ari, dan cita atau lawamah atau puser mutlak diperlukan. Manakala semua itu sudah mampu kita lamui, budi atau mutmainah atau kakang kawah akan bersinar terang. Begitu budi atau mutmainah atau kakang kawih termurnikan, kesadaran akan meningkat pesat. Dan dalam proses lompatan peningkatan kesadaran ini, budi itu sendiri, kesadaran relatif itu sendiri akan lenyap ke dalam atmo atau ruh, dan atmo atau ruh akan memperoleh kembali kesadaran murninya. Atmo atau ruh yang telah terjaga ini sebenarnya sudah tak lagi bisa disebut atmo atau ruh. Atmo atau ruh yang sudah melek sempurna ini sesungguhnya tak lain adalah sumber abadi itu sendiri. Tinggal selangkah lagi, manakala atmo sudah lenyap dalam samudra kesempurnaan, manunggal total dengan sumber abadi, fana wilah, maka tiada lagi terbedakan mana atmo atau ruh dengan sumber abadi. Gatot tajam mengingatkan manusia yang terjebak dalam keberagaman kulit, seperti yang tengah berdialog dengannya, tak ubahnya bagaikan lintah yang tak memiliki mata dan telinga. Pekerjaan mereka hanya menghisap darah sesama. Pekerjaan mereka hanya membuat harmonisasi kehidupan timpang. Mereka mengira dengan menghisap darah mereka telah melakukan pekerjaan besar dan benar di mata Tuhan. Mereka mengira telah menghisap madu yang manis, mengira telah melakukan pekerjaan yang agung, yang sudah sepatutnya walau harus menumpahkan darah. Begitu telah kenyang menumpahkan darah, mereka akan puas dan tiada tergerak lagi untuk menelaah apakah yang sudah dilakukan memang benar di mata Tuhan atau tidak.
mereka telah berbuat dosa tanpa disadari. Mereka menelan mentah-mentah kata-kata di dalam kitab suci tanpa mengkajinya terlebih dahulu. Menurut segala dalil bulat-bulat tanpa memahami intisarinya, padahal suara nurani mereka terus berontak untuk mengabarkan arti dan makna yang sesungguhnya. Kesadaran mereka tentang spiritualitas tak lebih dari capaian nikmat duniawi. Kenikmatan yang konon juga ada di surga sana, kenikmatan yang serupa dengan kenikmatan dunia. Benarkah itu semua? Jika memang demikian, mengapa harus berlama-lama menunggu nanti? Toh sekarang kenikmatan serupa juga sudah ada di sini, sudah nyata di depan mata. Lantas mengapa harus menunggu sesuatu yang masih dijanjikan nanti, jika memang esensinya serupa dan itu juga? Kesadaran spiritualkah yang semacam ini? Yesus Kristus Rabiah Adawiyah Jalaluddin Rumi Al-Junaid Ibnu Arabi Al-Halat Abu Yazid Al-Bustami Hamzah Pansuri Syekh Siti Jenar dan semua manusia ilahi semacam mereka justru dihabisi manakala meneriakan makna hakiki. Berbeda dengan manusia ilahi yang turun di tanah India, keberadaan mereka masih mendapat sambutan hangat hingga kini. Adakah yang berbeda dari pesan-pesan mereka? Tidak ada. Yang berbeda hanyalah medan tempat mereka turun. Terpujilah manusia-manusia ilahi yang berani meneriakan kebenaran di medan yang penuh manusia berkesadaran rendah. Mempunyai biji mata masing-masing 2 buah. Apa kalian berani bersumpah benar-benar memiliki 2 buah mata? Ketiga guru menjawab, benar-benar kami nyata-nyata memiliki mata berjumlah 2. Gatoloco tertawa sambil membentak. Hahaha. Sekali lagi Gatoloco hendak menghancurkan dinding kesadaran sempit dari mereka yang tengah diajaknya berdialog. Dia memberikan sentakan bagi kesadaran mereka. Gatoloco hendak membangun kesadaran baru bahwanya semua yang ada di dalam semesta ini tak lain adalah manifestasi sumber abadi atau Hyang Widi atau Brahman atau Allah. Cahaya ilahi adalah manifestasi awal dari sumber abadi. Manakala sumber abadi tengah berkehendak untuk memulai permainan ilahinya, sumber abadi yang melampaui segalanya dan yang adalah segalanya mempersempit dirinya. Dalam kondisi supersonalitas inilah cahaya ilahi. Bersamaan dengan proses tersebut muncullah prakerti. Inilah cikal bakal seluruh unsur material yang ada di semesta raya. Inilah rahim semesta. Dari prakerti muncullah bayangan sumber abadi yang lantas dikenal dengan nama maya. Dari cahaya ilahi memercikan atmo atau ruh yang tiada terhitung banyaknya. Lantas manakah yang bukan sumber abadi atau Brahman atau Allah? Manusia yang merasa dirinya berbeda dengan sumber abadi, manusia yang merasa memiliki pribadi sendiri yang terpisah dari kepribadian Tuhan, sesungguhnya adalah pencuri. Begitulah pernyataan Gatoloco, pencuri benar, karena mereka mengklaim memiliki pribadi sendiri yang terpisah dari kepribadian Tuhan. Mereka tengah bermain-main dengan ilusi dalam keyakinan mereka. Pribadi mereka ini diciptakan oleh Tuhan, mereka meyakini Tuhan menciptakan mereka, dan mereka berbeda dengan Sang Pencipta. Mereka punya hak pribadi, aset sendiri, walau menurut mereka aset tersebut adalah pinjaman dari Tuhan. Gatoloco menegaskan, diri kita mulai dari atmo atau ruh, sukmo sarira atau nafs, hingga stula sarira atau jasad, termasuk seluruh piranti indrawi, mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Berikut fungsi-fungsinya. Penglihatan, pendengaran, ucapan, dan lain-lain adalah manifestasi sumber abadi, bukan sesuatu yang terpisah darinya. Ini semua bukan milik otonom seorang makhluk ciptaan yang disebut manusia. Jika manusia mengklaim ini mataku, ini telingaku, ini badanku, ini penglihatanku, ini pendengaranku, ini ucapanku, dan lain-lain, jelas mereka telah berdusta. Dan orang yang mengakui semua sesuatu yang bukan miliknya adalah pencuri. Bagaimana dia bisa mengakui ini milikku jika aku itu sendiri sesungguhnya tidak ada dan sebenarnya adalah bagian dari Tuhan juga? Ingatkah Anda dengan kata-kata Siddhartha Gautama tentang anatta, tanpa aku alias kosong? Ilusi manusia layak dihancurkan, walaupun ilusi juga manifestasi sumber abadi.
tetapi segala macam ilusi, kebodohan, awidya, ketidakmurnian, keangkuhan, keserakahan, dan semua yang mengganggu kesadaran sejati atmo atau ruh adalah manifestasi sumber abadi dalam level rendah. Semua ketidakmurnian muncul dari maya, dan maya hanyalah bayangan sumber abadi. Bayangan bukanlah yang sejati, bayangan hanyalah ilusi atau maya. Segala macam ketidakmurnian berasal dari maya. Maya adalah manifestasi sumber abadi dalam level rendah. Jadi janganlah hantam kromo dengan menyatakan baik dan buruk itu sama, hitam dan putih itu selevel, baik dan buruk, hitam dan putih memang sama. Perwujudan sumber abadi memang dalam satu kesatuan tunggal, tetapi dalam jenjang yang berbeda. Jika baik dan buruk, hitam dan putih, sadaran ketidaksadaran itu sama, lantas mengapa Anda berhasrat mencapai kesucian jika kondisi kotor sama dengan kondisi bersih? Jika baik dan buruk, hitam dan putih, sadaran dan ketidaksadaran itu sama, lantas mengapa sosok semacam Jiwa, Krishna, Resi Vyasa, Siddhartha Gautama, Yesus, Muhammad, Syekh Siti Jenar, dan manusia-manusia ilahi lainnya harus berteriak-teriak untuk membebaskan kesadaran kita dari jerat ketidakmurnian atau ilusi atau maya? Jangan bermain-main dengan kata-kata, Anda akan terjebak sendiri pada ujungnya. Anda sendirilah yang akan kebingungan untuk menentukan sikap dalam menghadapi realitas kehidupan. Atmo atau ruh telah terjebak dalam bayangan sumber abadi. Keterjebakan pada maya, terhijabnya ruh dari kesuciannya, inilah yang memunculkan kehidupan material. Selama keterjebakan ini terus terjadi, atmo atau ruh akan terus tergerus proses kehidupan material. Dia akan lahir dan mati, lahir dan mati, lahir dan mati, tak berkesudahan. Jika atmo atau ruh bisa membebaskan diri dari bayangan sumber abadi, maka atmo akan menyatu dengan inti sumber abadi itu sendiri, manunggaling kaulo Gusti. Atmo atau ruh tidak perlu terlahir ke dunia material kembali. Inilah moksa nirwana kerajaan Allah, Jannatun Firdaus. Dalam bait 29-33, Gatholoco sengaja berkata dengan keilahiannya, jika mereka yang tengah diajak berdialog tetap meyakini keterpisahan pribadinya dengan kepribadian sumber abadi, berarti mereka tidak mengikuti perintah atau petunjuk sejati sumber abadi yang tertuang dalam intisari seluruh kitab suci. Jika hijab mereka tetap sulit disingkap, maka terpaksa hukum alam yang akan bekerja. Ini yang dimaksud ucapan Gatholoco dengan yenten manut sun gitiki, jika tidak menurut pasti kudra. Karena selain telah berilusi memiliki badan sendiri, mereka juga telah mempergunakan badan tersebut di jalan ketidakmurnian. Oleh karenanya, hilangkanlah ilusi kita, hilangkanlah anggapan bahwa kita berada dengan dia, kembalikan seluruh barang itu kepada yang punya. Sadarilah bahwa semuanya adalah sumber abadi semata. La maujuda illallah, tiada yang wujud selain Allah. Dalam bait 31-3, Gatholoco menggunakan kembali sisi kemanusiaannya. Berbeda dengan aku, selama aku hidup sebelum bertindak untuk memenuhi keinginanku kasar maupun halus, pasti aku pikirkan terlebih dahulu. Telah kutetapkan sendiri pada saat ini, hari ini duduk bertemu dengan kalian semua, nanti akan membuat takdir lagi yang belum terjadi. Untuk hari esok dan kelak aku harus hati-hati saat membuatnya, sehingga tidak kurang dan tidak lebih, tetap dalam keseimbangan. Jika salah itu bisa merusak kitab sastra angka. Takdir akan menguntai nasib. Nasib apa yang tengah kita jalani sekarang, semua memang sudah merupakan takdir yang telah diperuntukkan bagi kita. Masih banyak yang meyakini takdir ditentukan oleh Tuhan yang berdiam di atas langit sana, sosok superior yang bertahta di surga, yang dengan mudahnya menentukan keberuntungan dan kecelakaan bagi segenap makhluk semau-maunya, hanya berdasarkan rasa suka dan tidak suka, berdasarkan keinginannya bebasnya semata. Banyak di antara kita yang meyakini bahwa Tuhan adalah sang penentu takdir sebagai sebuah harga mati, dan pada gilirannya kita dipaksa untuk menerima takdir yang sudah ditentukan tersebut tanpa boleh komplain sedikit pun. Kita dipaksa menjadi robot, kita dipaksa menjadi budak tanpa kebebasan.
yang jika tidak menyediakan diri dengan sukacita dan sukarela untuk menjadi benda bodoh permainan Tuhan, maka siksa neraka sudah disodorkan kepada kita. Benarkah demikian? Hanya Tuhan kekanak-kanakan yang berbuat seperti itu. Hanya Tuhan yang tak mengenal kasih yang mampu melakukannya, dan Tuhan semacam itu tidak bisa diharapkan untuk mendewasakan kita, tidak bisa dijadikan teladan demi munculnya kesadaran kasih dalam diri kita, karena dalam dirinya sendiri sudah jelas dia tidak mengenal kedewasaan dan kasih. Tuhan semacam itu bukanlah Tuhan. Nasib yang diperuntukkan bagi diri kita memang sudah teruntai dalam takdir, dan yang merangkai takdir tak lain adalah diri kita sendiri. Lantas bagaimanakah menurut Gatholoco? Gatholoco dengan tegas menyatakan bahwa dialah yang merangkai takdir bagi dirinya sendiri. Sepintas memang terdengar arogan, tetapi sesungguhnya pernyataan itu lebih mendekati hakikat yang sesungguhnya. Prakerti memiliki kemampuan merekam segala aktivitas makhluk berkesadaran tinggi, termasuk di dalamnya adalah manusia. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh pamikir atau pemikiran, pengucap, ucapan, dan prakerti perbuatan dari semua manusia disadari atau tidak akan direkam oleh prakerti. Aktivitas tersebut baik positif maupun negatif akan ditampung oleh prakerti. Lantas, apakah hanya cukup sampai di situ? Tidak. Prakerti mengatur hukum aksi reaksi sebab akibat, inilah hukum alam sunatullah. Begitu segala aktivitas kita direkam dan ditampung oleh prakerti, selanjutnya melalui semesta. Aktivitas ini akan dipantulkan lagi kepada kita. Jika aktivitas kita positif, maka yang terpantulkan pun akan bernilai positif. Jika negatif, maka pantulan yang kita terima pun akan bernilai negatif. Berbagai macam rekam jejak aktivitas kita yang ditampung prakerti sejak tidak kita sadari telah merangkai sebuah takdir yang kelak akan terpantul kepada kita. Pantulan ini yang lantas kita sebut sebagai nasib. Prakerti inilah yang dikenal dengan Lauhul Mahfuz, kitab takdir dalam tradisi Islam, atau tulis tanpa papan, catatan tak bertempat dalam tradisi kejawen. Gatholoco menyebutnya dengan istilah kitab sastro angka, kitab perhitungan, sebab media penulisan takdir sekaligus sang juru tulis takdir itu sendiri. Dan Gatholoco memberikan saran agar berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Berhati-hatilah dalam berpikir, berucap, dan berbuat. Membuat takdir itu takdir untuk diriku sendiri. Sangat sulit membuat yang seimbang, sangat sulit mencari takdir yang menunjang kelakuan dualitas. Lebih baik setiap hari dalam membuat takdir kita membuatnya dengan pikiran bahagia agar hasilnya tidak lebih dan tidak kurang seimbang, tidak membuat kesukaran dalam proses evolusi atmo, dan tidak membuat ingkar janji. Namun harus diakui bahwa ada sebuah rancang agung yang tertata apik yang menggerakkan semesta ini dengan hukum-hukumnya, yang merupakan sumber hukum sebab akibat. Rancangan ini bisa disebut sebagai takdir semesta dan manusia tidak kuasa atasnya. Rancang agung inilah ditanyakan oleh tiga kiai kepada Gatholoco, lalu dijawab dengan jelas oleh Gatholoco dalam bait yang sama. Kiai Abdul Jabar berkata, bagaimana dengan ketetapan Hyang Widi yang belum terlaksana? Gatholoco menyahut, itu ketetapan Hyang Widi, bukan ketetapan dari atmaku. Allahu setiap hari membuat ketetapan bagiku, menuruti semua kehendakku. Setan adalah bagian dari diri kita sendiri. Sangat mudah mencari kambing hitam demi menutupi kesalahan yang kita perbuat. Sangat mudah menyalahkan pihak lain demi mencari pembenaran agar kesalahan yang kita lakukan tidak mendatangkan rasa bersalah kepanjangan. Dalam dunia spiritual, kambing hitamnya adalah makhluk malang yang disebut setan. Dalam banyak kisah dan keyakinan, setan digambarkan sebagai makhluk terkutuk. Betapa malang nasibnya dari zaman ke zaman, ia senantiasa menjadi tertuduh, biang segala kesalahan serta keburukan, dan banyak dipercaya di akhirat nanti ia harus dibakar selama-lamanya di dalam neraka. Jika memang demikian, betapa tidak adilnya pencipta yang menciptakannya. Orang yang berbuat kesalahan sudah sepatutnya menunjuk dirinya sendiri sebagai yang patut dipersalahkan dan menerima hukuman. Orang yang telah melakukan dosa sudah sepatutnya tidak mencari-cari pihak lain demi meringankan hukuman yang layak dia terima.
Jika kita salah, akui saja kalau kita memang salah. Tidak usah mencari-cari kambing hitam. Sikap semacam ini sungguh tidak mendidik ditinjau dari segi apapun. Setan tak lain adalah unsur negatif dalam diri kita. Oleh karenanya, jawaban Gatot sangat tepat ketika dirinya dituduh tengah kerasukan setan. Memang sepanjang dia menghirup napas di dunia, setan senantiasa ada dan melekat dalam dirinya. Selama unsur negatif dalam diri belum bisa dilampaui dan selama kesadaran ruh belum bisa diraih, selama itu pula setan akan tetap eksis dalam diri kita dan beranak pinak. Setan bukan sosok yang berkeliaran di luar dan yang sesuatu kita bisa merasuki diri kita serta membisiki telinga kita agar kita melakukan perbuatan nista. Setan semacam itu hanyalah metafora, pikiran liar, perasaan liar, dan memori liar yang senantiasa merosokkan kesadaran kita ke dalam kebodohan, kefanatikan, angkara murka, melekatkan iri hati, dengki, kecemasan, dan segala sifat buruk lainnya. Itulah setan yang sesungguhnya. Setan adalah bagian dari diri kita sendiri. Mereka yang memahami hal ini walaupun belum mampu melampaui setannya sendiri layak disebut berasal dari karma peta, sperma murni. Sedangkan mereka yang belum memahami hal ini dan masih menganggap setan adalah sosok lain di luar diri yang senantiasa menjadi musuh mereka, yang merupakan lawan dari Tuhan dan malaikatnya, maka mereka patut disebut berasal dari kama ireng, sperma tak murni. Raihlah cermin, berkacalah di sana, dan bayangkan yang ada dalam cermin tersebut adalah rupa setan yang sesungguhnya. Demikianlah kisah Gatot dengan 3 kiai. Semoga bermanfaat. Bila ada benarnya itu datangnya dari yang Tuhan yang Maha Esa, bila ada salahnya itu dari nafsu saya pribadi sendiri. Saya Lananging Jagat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.